Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Solovers. Gimana kabarnya di hari Senin tanggal 24 Maret 2025? Semoga sehat-sehat ya Solovers ya. Kenapa nih ngomongin sehat atau enggak? Karena itu kan jadi modal utama kita untuk bisa terus menjalani kehidupan gitu Solovers. Apalagi kalau mau bertumbuh. Karena kan setiap individu ataupun kelompok sejatinya bisa terus bertumbuh gitu ya Solovers. Nah, karena kesehatan menjadi modal utama gitu Solovers ya. Mau itu saat puasa, enggak puasa, atau di cuaca yang kadang ada aja gitu ya ganti-gantinya Solovers. Nah, salah satu sektor yang juga lagi menjadi penunjang pertumbuhan kita lebih maksimal lagi adalah sektor kesehatan pastinya. Dan sektor ini juga terus bertumbuh dan berinovasi di Solovers ya buat kasih kualitas layanan terbaiknya. Dan salah satunya adalah dengan melakukan transformasi digital. Pagi hari ini Solovers kita ngomongin kesehatan dan lain sebagainya karena kita udah bakal ngobrolin di Health Talk program kita di pagi hari ini bersama Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau Persi DIY yang juga sudah kita datangkan salah satu narsum luar biasa nih yang cerah banget pagi hari ini ya. Selamat pagi Dr. Fitri Islamia. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa ya. Walaupun sibuk kayaknya nih. Sibuk ngebersihin rumah nggak nih? Menjelang lebaran. Oh ya benar. Ya? Sibuk jaga kesehatan sih, karena udah mulai oleng. Oh itu di mana-mana ya? udah mulai oleng. Bener ya, karena cuaca juga dan lain sebagainya pasti kesibukan malah bertambah ya Dok ya selama puasa dan juga lebaran nih. Apa sih yang bikin dokter ngerasanya kayaknya bikin capek banget gitu di masa-masa ini nih? Ya karena kan kita tetap harus menjalankan pelayanan kesehatan, padahal kita juga lagi puasa gitu ya. Kemudian kan mungkin nggak kebayang ya sama orang-orang yang di luar tenaga medis gitu ya, bahwa di akhir-akhir ini ya terjadi peningkatan pasien yang cukup signifikan. Kalau mau dekat lebaran pasti banyak pemudik. Satu. Yang kedua, orang-orang udah mulai pada capek menjalani puasa selama ini kan minggu terakhir nih, bener ya? Betul. Minggu terakhir itu ada aja, entah yang tenggorokannya nyeri lah, entah yang kemudian mahnya kambuh lah, banyak banget. Jadi banyak banget variannya. Akhirnya kunjungan ke rumah sakit lumayan meningkat ya, dan kalau nggak selesai di poli maka akan ke IGD, kemudian biasanya juga angka rawat inap juga meningkat. Jadi banyak sekali yang membuat tenaga medis aduh gitu. Agak nyut-nyutan tapi ya gimana, sudah kewajiban ya seperti itu. Tetap harus sehat juga. Nah, kenapa tadi Dr. Fitri ini bisa tahu banget nih situasi di rumah sakit seperti apa gitu ya Solovers, karena memang Dr. Fitri sendiri sebagai sekjen Persi DIY juga gitu ya, selain tenaga medis Solovers. Jadi kalau Solovers penasaran gimana sih situasi rumah sakit yang ada di DIY, kemudian juga transformasi atau misalkan situasi yang lagi dihadapi saat ini gitu Solovers, kita undang gitu ya Dr. Fitri untuk bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dr. Fitri, karena tadi bilang juga kan mengenai situasi gimana ya kalau menjelang lebaran gitu kan. Suka ada aja yang pengen ketemu Dr. Fitri gitu ya dan kawan-kawan. Cuman gitu. saya loh ya, kan banyak sekali. Banyak sekali benar-benar. Nah, itu yang akhirnya juga membuat kita jadi pengen kenalan dulu mungkin ya, karena namanya kunjungan ke rumah sakit kan kita tahu dulu nih rumah sakit yang ada di Indonesia atau di DIY ini seperti apa. Tapi kita pengen kenalan dulu dong sama Persi itu sendiri. Persi itu apa gitu? Persi itu Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Jadi Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Kami ada di cabang DIY gitu. Kalau DIY ya berarti 5 kabupaten itu ada di bawah Persi DIY ya. Baik, berarti itu seluruh DIY ya. Iya, berarti betul, ya, DIY. salah satunya berarti Dr. Fitri juga bertugasnya tadi ya sebagai sekjen Persi DIY ya, gitu. Betul. Oke. Jadi kunjungannya nggak di rumah sakit juga banyak ternyata ya, nggak di satu rumah sakit doang ya Dok ya. Benar. Itu setiap waktu kah muter-muternya atau gimana? Enggak, jadi tentu saya tidak bekerja sendiri ya, ada Pak Ketua, kemudian Wakil Ketua, seluruh organisasi Persi itu kami punya asesor, kami punya visitor juga. Jadi mereka lah yang membantu dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Persi untuk mengayomi seluruh rumah sakit yang menjadi anggota Persi DIY. Dan rumah sakitnya kan cukup banyak ya, ada 80 rumah sakit. Jadi kalau sampai saat ini ada beberapa rumah sakit yang belum join untuk jadi anggota, cuman bagi rumah sakit anggota ini kita memang
Ada banyak sekali sih untuk memastikan mutu mereka baik gitu ya. Jadi kunjungan itu sudah terprogram kerjasama-sama Dinkes kita. Oke, jadi ternyata nggak cuma beberapa tenaga medis atau juga pengurus rumah sakitnya gitu ya, tapi juga dengan dinas kesehatan juga. Betul. Nah tadi udah disebut sama Dokter Fitri kalau misalkan anggota tuh ada kurang lebih 80 ya, se-DIY ini sendiri. Benar gitu. Sekali. Nah selain tadi misalkan untuk menjaga mutu, tujuan hadirnya versi ini apa nih dok? Ya utamanya sebenarnya untuk menjaga mutu ya. Jadi memastikan bahwa mau rumah sakit tipe A, B, C, D itu sesuai dengan kelasnya, mereka punya mutu yang sama. Jangan sampai ada rumah sakit yang bagus banget ya, kemudian ada rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memenuhi regulasi. Jadi tugas kami hadir adalah untuk memastikan bahwa mutunya sesuai sama gitu ya. Gunanya untuk apa sih? Kan untuk masyarakat, benar ya. Kemudian tentu kolaborasi karena kita nggak bisa menjalankan pelayanan sendiri untuk di daerah yang seluas ini. Jogja itu luas loh. Jadi kerjasama, sistem rujukan, kemudian banyaklah kolaborasi antar rumah sakit yang dijembatani oleh Versi. Kemudian tentu kami juga kami juga membantu rumah sakit anggota ini untuk menyuarakan aspirasinya. Tentu sebagai salah satu pelaksana regulasi, tentu kami juga memiliki setiap rumah sakit itu punya peran untuk bisa melihat nih apa nih yang bisa kita perbaiki lagi untuk perbaikan berkelanjutan ya. Jadi apa nih yang perlu diperbaiki dari regulasi yang ada, kira-kira celahnya di mana, akan lebih efisien seperti apa. Nah, aspirasi dari para rumah sakit ini yang kemudian kami himpun dan difasilitasi untuk dimediasikan. Gitu. Dan itu keberlanjutan diasesi juga ya, untuk memberikan standar yang tadi seragam ataupun beragam gitu ya. Betul. Nah ini juga mungkin menjadi satu dok, pengetahuan umum kita nih. Biasanya kan kalau kita mau ke rumah sakit berarti kan kita mau lihat standar bagus atau tidaknya itu kan kita akan melihat wah ini rame apa enggak gitu. Tapi sebenarnya standar paling dasar gitu untuk para pasien mengetahui dari rumah sakit itu apa sih biasanya sih dok? Yang harus kita pahami dulu gitu sebagai standar bahwa rumah sakit ini layak atau oke nih untuk kita datangi juga. Rumah sakit yang memiliki izin operasional itu sebetulnya sudah dipastikan mereka terstandar dengan baik. Jadi banyak sekali poin yang harus dipenuhi oleh rumah sakit itu, dan dengan regulasi yang sering berubah dari pemerintah sebetulnya kita memang berupaya untuk mendukung ya. Artinya regulasi itu kan dibuat untuk hal yang baik ya, betul ya. Ya regulasi itu dibuat untuk hal yang baik dan dia juga merespon sesuatu, ada masalah yang berada di lapangan yang harus kita respon untuk kita sediakan. Nah, begitu juga dengan regulasi yang ada saat ini. Jadi kalau regulasinya keluar, maka kami bekerja sama dengan Dinkes, kami bekerja sama dengan pihak-pihak lain, contoh seperti BPJS gitu ya. Kalau rumah sakit mau operasional, maka nanti Dinkes akan bekerja sama dengan Versi. Tolong dong dipastiin ini udah lengkap belum nih semua persyaratannya gitu ya. Ya kayak orang mau kerja deh. Kalau orang mau kerja tuh CV-nya harus beres gitu. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya rumah sakit itu akan bekerja sama dengan pihak-pihak asuransi seperti BPJS, kemudian BPJS tenaga kerja, kemudian jasa harja itu mereka bekerja sama dengan kami juga untuk memastikan tentu ada beberapa tambahan poin ya yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau rumah sakit itu sudah sudah mendapatkan izin operasional, masyarakat tenang. Gitu ya. Sekarang kita perihal cari cocok apa enggak dokternya dan lain sebagainya, kemudahan aksesnya dan lain sebagainya. Pilih aja yang paling dekat. Kemudian kalau memang dirasa nyaman di situ, lanjut. Kalau misalnya enggak, pilihannya ada. Gitu. Itu dia ya, karena banyak rumah sakit itu menjadi variasi kita untuk bisa memilih ya dok ya. Iya, Jogja tuh enak loh. Gitu ya. Jogja tuh enak karena menurut saya ada beberapa daerah yang kita nggak punya banyak pilihan. Nah, Jogja tuh enak. Di mana-mana ada gitu ya dok ya. Dan punya spesifikasinya masing-masing. Nggak usah khawatir rakyat Jogja tuh. Nah, itu dia ya Starlovers ya. Jadi kalau misalnya pun ngerasa tenang aja, fasilitas kesehatannya sudah ada, tapi tetap balik dong. Kitanya juga harus menjaga kesehatan ya dok ya. Iya, betul. Karena itu yang jadi suka luput nih, karena ngerasa gampang udah ada fasilitasnya yang nanti bisa mengobati kita ya. Oke, Starlovers, ini masih banyak hal yang bakal kita ulik bersama Dokter Fitri. Ini kita enak banget ya berasa didongengin pagi-pagi gitu
dengan segala pengetahuan. Tapi aman ya dok, belum ngantuk ya di pagi hari ini ya? Tadi sih ngantuk. Oh tadi ya, gitu ya. Pokoknya tenang aja karena banyak pertanyaan nanti yang bakal harus Star Lovers dan juga dokter jawab bersama Star Lovers yang bisa bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Sebelum kita mungkin menghimpun pertanyaan lain dari Star Lovers nih dok, dia juga pengen tanya karena tadi kan mungkin banyak hal yang coba didukung juga gitu ya. Itu kan ada kerjasama dari berbagai macam instansi mungkin atau juga layanan gitu ya. Berarti kan yang jadi salah satu fokus untuk mutu yang dijaga oleh Persi dan rumah sakit salah satunya pelayanan gitu. Iya, betul. Selain pelayanan apalagi nih dok? Misalkan apakah SDM-nya dan lain sebagainya seperti apa juga dok? Jadi sebetulnya kan kalau kita berada di rumah sakit yang harus kita pastikan tuh SDM, fasilitas sama layanan yang kita pastikan. SDM-nya SDM-nya ada dulu ya. Karena nggak bisa rumah sakit kalau nggak ada SDM-nya. Bun, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Mau alat-alatnya secanggih apapun ya, mau alat-alatnya secanggih apapun, pemerintah bisa menyediakan cath lab dan ruang operasi dan lain sebagainya. Kalau dokternya nggak ada kan nggak bisa. Kalau perawatnya nggak ada ya nggak bisa. Operatornya nggak bisa. Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa SDM dari rumah sakit yang menjadi anggota dari Persi ini terfasilitasi untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Ya, rumah sakitnya bisa memenuhi SDM-nya, kemudian SDM-nya juga bisa terpenuhi kebutuhan untuk peningkatan kompetensinya. Kemudian untuk fasilitasnya, kami ini di Jogja itu tentu selalu ada isu bahwa rumah sakit kecil ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kan mahal ya Kak. Alkes mahal, padahal kebutuhannya ada gitu ya. Obat-obat juga mahal gitu ya. Jadi kami di Persi juga berusaha untuk meregulasi, membantu untuk pengadaan alkes dan obat-obat murah ya. Bukan murah sih, tapi mungkin harganya selisih ya. Terjangkau gitu ya. Terjangkau sehingga tidak fokusnya pada pasien. Jadi kalau kami bisa membantu rumah sakit anggota ini untuk tidak kesulitan memenuhi kebutuhan fasilitasnya, maka pasien juga kan yang merasakan manfaatnya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah layanan. Nah, layanan ini sebetulnya kan setiap rumah sakit punya punya jagonya sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang jagoannya lebih ke urologi, ada yang jagoannya lebih ke lebih ke layanan syaraf, ada yang jagoannya lebih ke layanan penyakit dalam dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kemudian persaingannya menjadi nggak sehat. Nah, jadi kami juga membantu itu ya, artinya supaya kita bertumbuh dan berkembang bersama gitu ya. Nggak ada yang namanya jangan sampai pasien itu jadi bingung nih mau milih yang mana gitu. Tapi pasien yang penting aksesibilitasnya gampang, kemudian pasien dapat manfaat yang baik. Udah itu sih. Itu ya menjadi mungkin tujuan utamanya gitu ya dok, betul, ya menjadi hal yang kayaknya terus diusahakan. Berarti secara tidak langsung atau dengan nama lain Persi juga menjembataninya nggak cuma ke pemerintah tapi stakeholder lainnya juga ya untuk tadi keterjangkauan atau selisih tadi ya. Oke, memang berarti poin utama dari hadirnya Persi juga adalah bagaimana masyarakat, keterjangkauan masyarakat tadi ya, Star Lovers ya, yang juga terus diusahakan. Jadi mungkin sebagai mungkin pengakses dari pelayanan silakan Star Lovers bisa tanyakan, atau mungkin kalau saran dan pesan juga bisa berarti ya dok ya, benar, bisa kita bicarakan di pagi hari ini gitu Star Lovers. Jadi silakan bergabung aja bersama kami di nomor 0818621013. Dok, ini juga ada nih hal-hal yang kayaknya berkaitan sama rumah sakit gitu ya. Tadi kan fasilitas gitu. Tadi kita dengar ternyata di Jogja juga masih ada rumah sakit kecil yang kayak kesulitan gitu ya. Padahal kita mikir wah Jogja ini kota besar gitu. Tapi kalau boleh membandingkan gitu dok, situasi di Jogja dengan mungkin rumah sakit di daerah lain yang ada di Indonesia, seperti apa nih untuk situasinya gitu? Situasi apa nih? Situasi misalkan layanan ya, atau mungkin tadi ya keterjangkauan atau aksesibilitas dan lain sebagainya. So far di DIY apakah menurut dokter sendiri gitu ya sebagai pengamatnya atau asesornya sudah cukup lebih baik gitu, atau
sama aja sebenarnya gitu? Kita lebih baik sih. Jadi Jogja itu untuk ketersediaan rumah sakitnya sudah cukup banyak. Cukup banyak, walaupun kalau misalnya mau dikembangkan ke daerah yang pelosok kan juga luas banget ya. Itu masih bisa gitu. Kemudian kalau dibandingkan dengan rumah sakit lain, memang ya betul tadi ada rumah sakit yang karena regulasi berkembang terus, kebutuhan berkembang terus, ada rumah sakit yang tidak mampu untuk mengikuti regulasi, dan akhirnya mungkin banyak ya di media juga di daerah lain rumah sakit yang akhirnya menghentikan kerjasama dengan BPJS atau kemudian mereka akhirnya tidak bisa melanjutkan operasional dan lain sebagainya karena memang sesusah itu. Akhirnya yang dirugikan siapa? Kan masyarakat lagi gitu. Nah, pasien lagi, mereka jadi nggak bisa dapat akses kesehatan yang lebih dekat dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di Jogja. Di Jogja ini kami dengan regulasi yang sering berubah ya sebetulnya. Tapi itu tadi, regulasi berubah itu kan sesuatu yang baik, pasti alasannya baik ya. Nah, kami berusaha untuk mendukung, tapi menjembatani jangan sampai ini rumah sakit yang nggak mampu untuk mengikuti regulasi ini kolaps atau kemudian mereka tidak mampu beroperasi lagi, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, kalau di Jogja, alhamdulillah banyak yang bisa ngikutin regulasi. Nah, daripada di luar Jogja ya. Jadi kalau misalnya ditanya situasinya gimana, ya masih berusaha untuk semangat. Gimana jelasinnya? Ternyata masih butuh usahanya yang cukup karena banyak ya? aturan-aturan yang mungkin kami ya harus ada perbaikan sih, tapi kan tetap kita komunikasikan kepada pemerintah ya. Dan adaptasinya mungkin berbeda-beda ya dok. Betul. Ya, di satu rumah sakit dan bahkan daerah di DIY sendiri juga pasti berbeda dok ya. Itu. Tapi yang paling terasa di dok yang mungkin catatan dari Persi DIY sendiri gitu, rumah sakit yang kayaknya lebih banyak kesulitan dari tadi ya, situasi-situasi itu di daerah mana nih kebanyakan? Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya dari daerah mana itu rata. Kenapa? Jadi salah satu regulasi yang mungkin agak sulit untuk dipenuhi adalah rumah sakit tipe D itu harus memiliki ICU dan ventilator. Pasca COVID itu mungkin tujuannya kan karena jangan sampai nih ventilator nggak ada, kan dulu sempet tuh gara-gara karena waktu itu COVID kemudian kita nggak bisa menyediakan ventilator ya, ventilator banyak nggak ada gitu ya. Tujuan pemerintah sebenarnya bagus, cuman kan tentu harus ada telaah lebih lanjut pasca dilaksanakannya regulasi. Kalau memang ternyata banyak yang nggak bisa memenuhi ya apakah akan dirubah dan lain sebagainya. Nah, itu cukup memberatkan karena cukup berat ya. Itu cukup berat karena ketika membuat ICU atau kemudian ICU itu kan nggak cuma ICU doang, jadi kita harus bed, kemudian ada SDM, itu udah di SDM fasilitas layanan kan, ada bednya, ada peritilan bednya, ada SDM-nya harus terlatih loh ya, kemudian ada ventilatornya, itu nilai investasinya besar. Ketika dia tidak digunakan, mangkrak dong. Iya. Sedangkan kalau misalnya di rumah sakit tipe D kebanyakan tidak membutuhkan layanan tersebut. Ya, jadi mungkin itulah yang kemudian menimbulkan beberapa rumah sakit, walaupun ada faktor yang lain ya. Beberapa rumah sakit itu ada yang nggak bisa penuhin. Ya. Itu salah satunya ya dari sekian banyaknya faktor gitu ya dok ya, yang mungkin nanti kita akan bahas sedikit perbedaan dari rumah sakit kelas A, B, C, D itu, tapi jangan sekarang dok, kita akan break dulu sejenak gitu. Dan untuk Star Lovers yang masih mau bergabung silakan, ini juga sudah ada, nanti kita akan himpun terlebih dahulu ya, kita pilih-pilih dulu, barangkali sudah ada yang dibahas gitu kan, bisa kita bahas dulu gitu untuk lebih lanjut ya. Dan Star Lovers sekali lagi dia masih undang Star Lovers untuk bergabung bersama Gia dan juga Dr. Fitri di Health Talk pagi hari ini. Silakan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm atau juga di WhatsApp kami 0818621013. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami Star Lovers di Health Talk bersama Persi Persatuan Rumah Sakit Indonesia DIY nih. Dia juga masih ditemani dengan Dr. Fitri yang udah siap ya untuk menjawab segala pertanyaan yang masuk di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dr. Fitri masih aman ya? Jangan kabur dulu ya dok ya. Aman. Pakai Star Lovers nih, boleh banget silakan. Dr. Fitri masih bisa bersama kami sampai dengan jam 10 bahkan ya. Jadi silakan dimanfaatkan momentumnya untuk bisa bertanya langsung
mengenai tadi transformasi digital di sektor kesehatan DIY dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan situasi rumah sakit yang ada di DIY yang pengen banget Solovers tahu. Tapi tadi dokter, kita kan sempat terputus ya, obrolan kita sengaja ditanggungin biar penasaran nih. Karena dokter tadi juga sempat bahas tentang ternyata rumah sakit itu ada tipe-tipenya misalkan gitu Ya, atau betul. ada mungkin kategori atau kelas ya, Kelas ya namanya kelas ya. Tadi kita udah bahas sedikit tentang kelas D gitu kan. Mungkin itu kelas D berarti situasi rumah sakit yang apakah terbatas atau seperti apa dok? Atau mungkin bisa dijabarin dong antara kelas A, B, C, D ini seperti apa dok? Iya, rumah sakit kalau sekarang tuh kita masih pakai kelas ya. Cuman nanti ke depannya memang wacana dari pemerintah ini rumah sakit itu nggak pakai kelas, tapi lebih ke ini apa tuh namanya? Lebih ke mereka punya layanan unggulan apa. Nah, sudah diinisiasi dari tahun lalu bahwa rumah sakit ini nantinya akan didata mana sih, misal rujukan jantung tuh paling bagus di sini loh gitu, rujukan syaraf tuh paling bagus di sini loh. Nah, itu juga yang sedang diinisiasi oleh Versi Jogja, bahwa nanti akan muncul tuh direktori. Kamu kalau misalnya pasien dengan keluhan dengan kasus seperti ini di rumah sakit ini lebih berkembang gitu. Bukan kemudian di rumah sakit lain nggak ada. Karena karena gini, dokter tuh punya 3 SIP, Mbak. SIP punya 3 STR. Jadi dia bisa bertugas lebih dari satu rumah sakit. Nah, kadang-kadang mereka pun bekerja di rumah sakit kecil, nggak selalu besar gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah selalu jawaban di rumah sakit besar, enggak. Di rumah sakit kecil pun kalau misalnya dokternya ada, itu di SDM-nya ada, fasilitasnya ada, layanan tersebut pasti tersedia. Nah, kalau ditanya tentang kelas ya, ada kelas A, B, C, D. Jadi ada 4 kelas. Selama ini sih kita memang membaginya berdasarkan SDM, jadi itu dari SDM fasilitas sama aksesibilitas ya. Jadi SDM-nya, jadi dokter spesialis seperti apa sih yang bertugas di situ. Jadi kalau yang rumah sakit tipe D itu yang penting pada dasar ada dulu ya dokter-dokter dengan kemampuan spesialistik dasar tuh ada. Kemudian rumah sakit tipe C juga menjadi rumah sakit dengan spesialis dasarnya tuh tersedia dan ada lebih banyak lagi. Di rumah sakit tipe B itu spesialis yang subspesialis sudah mulai banyak, sudah mulai ada. Kemudian menjadi rujukan provinsi biasanya. Tapi kalau misalnya rumah sakit tipe A itu jadi rumah sakit rujukan nasional. Ya. Tergantung, kemudian ada kriteria tempat tidur juga. Kalau rumah sakit tipe D itu minimal 50 TT. Jadi kalau udah judulnya rumah sakit itu pasti bisa rawat inap ya Bapak Ibu sekalian. Pasti bisa rawat inap. Karena ada tuh yang nanya, emang di sini bisa rawat inap? Enggak, bisa. Kemudian ada rumah sakit tipe C itu minimal 100. Rumah sakit tipe rumah sakit tipe B itu 200, rumah sakit tipe A itu 250 ya. Itu minimal ya berarti, Dok? Yes, minimal. Minimal. Ya. Walaupun ada rumah sakit tipe A yang sampai ribuan gitu ada. Ya, tetap ada aja ya. Yang penting minimalnya tetap terpenuhi karena kita nggak jangan dibayangin yang di sini ya. Kriteria itu dibuat untuk senasional. Artinya rumah sakit yang di daerah yang di pelosok-pelosok banget gitu ya, walaupun dia misal di Makassar gitu, itu kan tetap rujukan nasional karena dari Papua, dari Maluku tuh ke situ gitu. Jadi kita nggak bisa, saya paham dari pemerintah tentu nggak bisa patok standar tinggi ya. Oke, ternyata itu ada kelas-kelas tadi yang bisa kita pahami juga ya Solovers. Mungkin kalau Solovers juga pengguna asuransi kayak BPJS gitu ya. Ini kan juga menjadi hal yang dekat dengan kita ya dok ya. Karena biasanya kalau kita berobat dulu nih ke layanan kelas D gitu ya, ini menjadi rujukan awal gitu ya dok ya. Itu juga nanti sebenarnya selama kita bisa terfasilitasi ya nggak perlu langsung memilih mau kelas mana-mana ya dok ya sebenarnya ya. Iya, kadang-kadang tuh gini. Nah, sebetulnya kan sejak tahun 2014 ketika JKN diluncurkan, Jaminan Kesehatan Nasional diluncurkan, sebetulnya kan untuk mengatur hal ini. Jadi nggak kemudian di rumah sakit besar saja semua pasiennya tuh numpuk. Betul ya. Kalau semua pasiennya numpuk, Bapak Ibu sekalian jangan Star Lovers tuh jangan berpikir bahwa wah berarti bagus ya di sana antriannya panjang. Enggak. Kebayang nggak kalau orang masak buru-buru, kira-kira kualitas layanannya gimana? Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi ada yang namanya regulasi rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang, jangan khawatir, pemerintah secara bertahap itu memang membuat fasilitas layanan kesehatan itu secara berjenjang dengan kompetensinya masing-masing itu dilengkapi. Jadi
bahkan puskesmas aja, maaf ya, sekarang puskesmas itu luar biasa. Jadi mereka USG udah ada, kemudian layanan bahkan ke mental health juga ada loh. Ada psikolog, ada psikolog di apa namanya di puskesmas ada di Jogja, dan tentu lebih terjangkau kalau di puskesmas ya, lebih terjangkau secara akses dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, kalau memang selesai dan bisa ditangani di puskesmas, oke. Tapi kalau misalnya nggak bisa tertangani di puskesmas, pasti dirujuk kok. Bahkan bahkan kadang-kadang udah kita rujuk juga pasiennya nggak mau. Malah nyaman di situ ya. Iya, saya udah nyaman di sini gitu. Nah itu ada. Jadi rujukan berjenjang tujuannya untuk itu. Jadi kita memecah, jangan sampai layanan itu tersentralisasi di satu tempat sehingga kualitas layanan tidak bagus. Jadi rujukannya berjenjang. Maksudnya juga meminimalisir pelayanan yang kurang maksimal ya dok. Betul, ya. Maksudnya bukannya betul. apa-apa nih Solovers ya, bukannya membuat kita sesuai kelas, bukan. Segregasinya itu dicoba ditiadakan bahkan ya, untuk juga kita dilayani dengan maksimal gitu. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dokter. Tadi beberapa pertanyaan sebetulnya sudah kita jawab bersama gitu. Mungkin kita skip dulu gitu ya. Ini kita ke pertanyaan yang kayaknya juga cukup menarik. Sebenarnya ini sudah dibahas sedikit nih. Ada dari @swastika Putri Pertiwi, kayak dok, kendala yang dihadapi RSDI buat memaksimalkan layanannya itu apa sih? Kemudian juga ada nggak sih rumah sakit yang saat ini dalam kondisi kurang sehat gitu? Gimana nih dok? Ya, kalau saya bilang ya, yang agak kendala yang dihadapi oleh rumah sakit untuk bisa apa namanya, kendala yang dihadapi oleh rumah sakit untuk bisa beroperasi dengan baik itu adalah perubahan regulasi yang luar biasa ya. Artinya regulasinya banyak berubah dalam waktu singkat gitu ya, dan tidak hanya regulasi dari pemerintah tapi dari asuransi pun begitu. Mohon maaf ya, dari BPJS gitu, itu mereka punya regulasi tambahan nih misalnya. Jadi regulasi-regulasi itu saya kasih ilustrasi kasus, tapi tidak kemudian. Jadi ini sebagai edukasi ya kepada pada Star Lovers sekalian. Contoh regulasi yang tadi kita sudah bahas, bahwa rumah sakit itu harus memenuhi fasilitasnya harus ini gitu. Kalau apa namanya, dan itu harus dipatuhi dalam jangka waktu dekat. Padahal nilai investasinya nggak sedikit gitu. Tentu pasti akan ada rumah sakit yang mengalami kesulitan. Nah, tapi bukan berarti kemudian dia kesulitan di situ pelayanannya nggak bagus. Benar nggak sih? Jadi contoh misalnya dia udah terbiasa nih menangani. Contoh ada satu regulasi bahwa nantinya tidak ada rumah sakit khusus. Jadi rumah sakit khusus mata, rumah sakit khusus jiwa, rumah sakit khusus gigi itu nggak ada. Nantinya akan ada semuanya akan jadi RSU, rumah sakit umum. Rumah sakit khusus paru itu ada. Jadi kebayang nggak kalau nantinya rumah sakit ini harus menyediakan layanan di luar kekhususannya dalam waktu singkat. Kira-kira mereka mengibarkan bendera Indonesia nggak? Gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk memahami segala kondisi ya, benar ya. Nah, itulah disitulah kemudian Persi hadir. Tujuannya adalah kami mengkomunikasikan kepada pemerintah bahwa ini bukan nggak mau, tapi sedang berproses gitu ya. Nah, kemudian dan kami juga turut memantau, artinya sampai di mana nih proses untuk melengkapi dan lain sebagainya. Itu satu. Jadi kalau ditanya kesulitan di mana, regulasi. Regulasi itu dari mana? Dari regulator. Jadi kalau pengen sebetulnya regulasi yang baik adalah regulasi yang dipikirkan dengan baik. Kemudian bersifat jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau dia sifatnya jangka panjang, tentu berdasarkan telaah yang baik. Nah, hanya regulator yang baik yang bisa menentukan gitu ya. Menentukan itu. Bukan kita regulatornya nggak baik ya. Tapi regulasi pasca COVID itu memang banyak sekali perubahan. Jadi kami masih husnudzon gitu ya, bahwa nih pemerintahnya ini lagi gedubrakan nih gitu. Berusaha untuk gimana ceritanya supaya layanan kita secure, tapi apa namanya, layanan kita secure dan terpenuhi gitu ya. Tapi ya ternyata di lapangan juga kita kesulitan itu. Ya, kalau ditanya rumah sakit ada nggak yang mengalami kesulitan, ya kayaknya semua rumah sakit pasti punya kesulitan masing-masing ya. Ya punya kesulitan masing-masing. Tapi sekali lagi saya bilang ya, kalau mereka memang mengalami kesulitan untuk memenuhi apa namanya,
kebutuhan regulasi. Bukan berarti kemudian mereka buruk loh layanannya. Layanan bisa jadi sangat bagus. Bahkan orang tuh nggak kerasa rumah sakit mana ya yang punya masalah, itu nggak ada, gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau rumah sakit itu sudah punya izin operasional, kemudian sudah terverified kerjasama dengan asuransi dan lain sebagainya, itu udah yang mereka penuhi itu udah banyak banget. Jadi berarti mereka tuh layak untuk beroperasi. Selama sudah dapat izin tadi ya dok, salah satu standar yang paling dasar deh untuk kita menentukan gitu untuk kita datangi gitu. Betul. Ya. Nah ini juga karena ngomongin tadi selama ada misalkan tadi izin beroperasi dan lain sebagainya, ini juga ada pertanyaan yang masuk juga. Ini dari Dewa Mancasan, dok katanya banyaknya rumah sakit ini apakah bisa juga kita maknai sebagai bisnis yang menjanjikan kata gitu. Kemudian juga untuk rumah sakit swasta apakah bisa naik kelas nih dok? Rumah sakit swasta apakah bisa naik kelas misalkan gitu? Oh bisa. Jadi gini, kalau kita bicara tentang bisnis ya, kayaknya bisnis itu macam-macam nggak sih? Nggak cuma rumah sakit. Yang lebih menjanjikan dari rumah sakit itu banyak. Di spill ya, ternyata langsung yang lebih menjanjikan daripada rumah sakit itu banyak. Gitu. Karena rumah sakit kalau memang mau punya kemampuan dan kemauan untuk membantu, karena kalau kita punya rumah sakit atau kita mengupayakan sebuah rumah sakit baru, tentu kita tidak hanya bicara tentang bisnis, tapi kita bicara tentang pelayanan. Ketika kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang pengabdian. Betul ya? Yes, kita bicara tentang bagaimana sih kita membuat orang menjadi lebih sehat. Kami dari Persi mendorong apabila ada pihak-pihak yang hendak membangun atau mengupayakan fasilitas layanan kesehatan, maka upayakanlah dulu dari pelayanan. Gitu. Jadi kita fokus ke layanan dulu. Kalau kita fokus ke layanannya, maka yang dipilih adalah di mana nih tempat yang belum ada, gitu ya. Di mana nih yang kira-kira dengan keberadaan saya akan jauh lebih bermanfaat. Kemudian tidak hanya ketika memulai, tapi juga ketika menjalankannya pun rumah sakit punya visi dan misi yang baik untuk diimplementasikan. Rezeki itu adalah sesuatu yang mengikuti, betul ya. Nilai bisnis yang bertumbuh dan berkembang itu akan mengikuti. Jadi banyak sekali rumah sakit yang kemudian berada di menjadi anggota kami itu, yang kami temui itu kalau dia sudah punya pelayanan yang bisa tetap ramai, beneran. Iya nggak sih? Maksudnya gini, orang tuh masakan kan selalu standar ya, misalnya makan di mana-mana bisa sama gitu. Tapi kalau kamu tuh di situ tuh mulai dari datang, dari sambut, kemudian fokusnya pelayanan gitu. Kalau fokusnya pelayanan pasti rame, nggak mungkin nggak, bener ya. Jadi fokusnya ke situ dulu. Kalau fokusnya ke situ, kemudian di mana di situ dibutuhkan, dia ada, pasti lebih baik. Jadi kalau kita bicara tentang karena dia pengabdian, kayaknya nggak ke bisnis ya. Dan bisnis yang menjanjikan lebih banyak kan rumah sakit. Itu bukan rumah sakit doang kita tadi, karena regulasinya banyak. Itu dia, dan berubah ya. Itu juga yang banyak dan berubah. Ya. Tapi ada sampai sekarang kami belum dapat kepastian kris itu akan diberlakukan per kapan. Jadi ya, mungkin udah pernah dengar ya, kamar standar ya. Kamar standar yang tidak membedakan kelas ya. Itu kapan akan diberlakukan? Rumah sakit yang lagi pada ngebangun nih bingung. Gua mau bikin kris apa mau bikin kelas 1 2 3 ya gitu, mereka bingung. Jadi ya salah satu contohnya itu. Jadi kalau kamu mau bangun rumah sakit pun kamu akan gimana ya gitu. Karena banyak yang dipikir selain regulasi, tadi kita juga dampak-dampaknya ya dok ya. Mungkin kalau misalnya Salovers juga betul niatnya baik nih memberikan pelayanan kesehatan, siapa sih yang nggak mau ya untuk saling membantu. Tapi ya tadi kembali banyak hal nih yang harus dipikirkan, tidak hanya di saat mau membangun, tapi setelah dibangunnya juga ada dampak-dampak lain yang perlu dipertimbangkan lebih panjang lagi gitu. Salovers ya, udah siapkah dengan perubahan-perubahan yang ada gitu ya? Kalau udah siap boleh. Silakan bertemu dengan Dokter Fitri, mungkin dengan regulasi lain sebagainya bisa dijembatani seperti itu ya. Baik, ini dok, karena kita juga lagi ngomongin tentang transformasi ya. Karena tadi kan ya kita tahu sendiri regulasi selalu berubah, situasi masyarakat pun berubah, penyakit, kekuatan daya tahan tubuh pun berubah gitu ya. Betul. Dokter ya. Salah satu berarti kan yang dekat banget dengan kita adalah digital gitu ya dok. Nah gimana sih Persi DIY sendiri bertransformasi di ranah digitalnya, ada apa aja atau sedang melakukan apa nih dok? Nah
mungkin kalau kita bicara tentang transformasi layanan kesehatan, kita harus mulai dulu dari belakang nih. Oke. Ya, jadi harus kita ketahui dan kita sadari bersama, ketika kemarin COVID-19 itu layanan kesehatan kita kolaps, ya. Dan itu tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu ya. Tapi ada beberapa negara yang punya experience baik gitu ya, bahwa mereka tuh nggak kolaps. Salah satunya Estonia. Jadi mereka itu hampir semua layanan public servicesnya itu digital. Nah mereka itu agak nggak kolaps, agak nggak kolaps, walaupun tetap kolaps ya. Nah, itu yang kemudian berusaha untuk di adopt gitu, ya. Diadopt. Dan tahun 2020 pemerintah kita itu menyusun regulasi lagi ya, regulasi kita ya balik lagi ya, menyusun ya, mungkin bukan regulasi ya, tapi kayak rencana proses rencana bahwa ada 7 pilar transformasi. Jadi nggak cuma transformasi digital. Kalau Mbak tahu, jadi transformasi digital itu ada di paling akhir. Ternyata ada ya. Di poin ke-7. Ada di poin ke-7. Jadi ada transformasi transformasi layanan primer. Itu tadi yang saya bilang bahwa transformasi kesehatan itu mulai dari yang kecil-kecil ini, kalau kita mau memecah, jadi yang kecil-kecil ini juga harus dikuatin gitu. Mulai dari puskesmas, klinik praktek swasta, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta itu mereka dikuatin dulu. Jadi mulai dari transformasi layanan primer, layanan rujukan. Jadi kalau memang ternyata yang kecil udah bagus, rujukannya gimana gitu ya. Kemudian ketahanan kesehatannya gimana, termasuk itu tadi digitalisasi. Kemudian sistem pembiayaannya mau gimana. Nah, jadi transformasi sistem pembiayaan itu nomor 4 ya. Nomor 5 itu transformasi sumber daya. Transformasi sumber daya itu dari 2020 kalau nggak salah. Jadi dipermudah sekali kami para nakes ini untuk bisa belajar, meningkatkan kompetensi itu sangat dipermudah. Baru kemudian transformasi layanan digital. Nah, transformasi layanan digital ini juga dibagi lagi blueprintnya dari 2020 sampai 2024 itu jalan di HTS 1. Ya, 1.0. Jadi di HTS itu digital health Apa tuh? DHTS, Digital Health Technology System kalau nggak salah. Jadi roadmapnya dibikin 2 tahap. Nah, ini kita udah masuk ke DHTS 2.0. Jadi DHTS 2.0 itu kita bicara tentang pengembangan yang sudah dikerjakan kemarin. Jadi kalau yang dikerjakan kemarin itu lebih ke lebih ke kayak penyusunan kerangka awal. Jadi kayak mulai merumuskan visi misi transformasi digital, kemudian penguatan infrastruktur. Infrastruktur tuh nggak semudah itu loh. Artinya kita nggak ngomongin soal Jogja doang ya. Kita ngomongin soal Papua tuh, mereka punya nggak sih laptop? Mereka PC susah ya. Jadi ada laptop gitu ya. Laptop ada, internetnya ada nggak? Nah, jadi infrastrukturnya tuh diperkuat dulu, baru kemudian kita masuk ke DHTS 2.0. Nah, di DHTS 2.0 ini kita lebih ke pengembangan. Udah ada sistemnya, maka sistem itu akan mengumpulkan data. Nah, data itu diintegrasikan. Kemudian nanti kita akan bicara lebih lanjut ke implementasinya ya. Tapi ini aku jelasin dulu. Jadi data itu diintegrasikan. Kemudian setelah itu apakah bisa diolah? Bisa diawasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di Jogja sendiri, yang sudah berjalan itu 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu sistem rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik ini ternyata nggak semua rumah sakit punya. Nah, tapi sejak tahun 2020 itulah kita mulai di encourage, 2024 diwajibkan. Udah wajib berarti ya per tahun kemarin. Benar. Ya itu tuh AKS yang kepondal ya. Karena mahal. Ya. Tapi sebetulnya itu sangat mempermudah. Kenapa? Karena datanya dalam bentuk digital. Tentu pengawasannya lebih mudah. Kemudian penyimpanannya lebih sedikit. Bayangin kalau dulu tuh kita taruh rekam medis sebanyak isinya tulisan gitu ya. Itu penyimpanannya besar. Ya, ruang penyimpanannya nek kobong silang ya kan, kita udah nggak punya. Kemudian tulisan. Ya, tulisan dokter itu kan terkenal sangat indah. Gitu ya, sangat indah dan mudah dipahami. Oh, sangat. Nah, sehingga
kita seragamin nih fontnya. Oke. Kita seragamin fontnya menggunakan RMR, jadi Oke. rekam medis elektronik itu. Sehingga rumah sakit ini punya rekam medis elektronik yang nantinya isinya kan data. Oke. Nah, data ini kalau dari pemerintah nantinya akan disatukan. Mhm. Sehingga bayangkan gini, kalau yang saya pahami Iya, itu iya. waktu itu adalah nantinya misal saya periksa di rumah sakit A, Iya. gitu ya, rumah sakit A. Kemudian saya keluar kota nih Iya. di rumah sakit C. Mhm. Nah, di rumah sakit C itu Iya. dokter yang di sana Iya. itu secara terbatas bisa mengakses rekam medis dasar Oke. pasien ini, gitu. Jadi kedepannya akan seperti itu, bayangkan ya. Jadi mulai dari rekam medis elektronik Iya, iya. dan integrasi data. Kemudian itu sudah berjalan di Jogja. Oke. Alhamdulillah sudah berusaha mengikuti semua, gitu Oke, ya. dari Jadi 80 tadi ya Dok, kerjanya ya. kemudian yang kedua adalah SISRUTE, Oke. sistem rujukan terpadu. Mm-mm. Orang tuh nggak tahu. Saya tuh setiap kali ada pasien yang kita rujuk tuh sampai harus jelasin banget. Ulangi lagi ya. Sistem gitu. sistem rujukan terpadu itu adalah sistem yang kalau misalnya saya punya pasien nggak bagus nih di rumah sakit tipe kecil, kemudian saya mau rujuk ke rumah sakit yang lain, nggak sesimpel gue kirim gitu, nggak sesimpel saya kirim aja Iya, gitu. iya, iya. Ini manusia yang mau dikirim. Iya. Tujuannya apa? Menyembuhkan juga kan. Mau untuk diselamatin memberikan kan? Selamatin juga. Betul. Kalau saya kirim malah nggak selamat di jalan gimana? Itu dia ya. Iya nggak sih? Prosesnya udah panjang tuh Betul. ya. Atau saya kirim tapi ternyata rumah sakitnya nggak siap gimana? Nah, jadi sistem rujukan terpadu itu adalah sistem rujukan yang memastikan bahwa pasien itu ditransfer ke rumah sakit yang tepat, rumah sakit yang mau dirujuki juga siap, gitu ya. Di perjalanan dipastikan aman dan respon time-nya terpantau. Oke. Jadi misal saya ngubungin rumah sakit A, rumah sakit tipe A, Iya. karena mau rujuk pasien jelek gitu. Aha. Kalau mereka lambat Iya. lapor jawabnya Responnya. pun terrecord gitu. Oke. Jadi mereka juga harus cepat gitu, Iya, harus iya, cepat iya. kasih jawaban, jangan gantung aja, Iya. ngeghosting gitu ya. Jadi SISRUTE itu sebagus itu. Oke. Ya, cuman memang sering down. Harus berarti sudah Masih. terimplementasi ya? Sudah ya? dan Oke. per tahun ini diwajibkan. Oke. Nah, di rumah sakit kecil mereka belum terbiasa. Tadinya vaskes kecil belum terbiasa, tapi karena sudah diwajibkan, jadi mereka akan terbiasa. Baik, itu dia ya. Ada lagi Dok untuk yang transformasi digital Masih mungkin terakhir? Mungkin satu dulu yang paling krusial karena waktu kita ternyata wah terbatas sih, sudah sampai jam 10 gitu ya. Gimana Kok nih? udah selesai? Iya gitu makanya. Ya, Apa nih kalau yang di kira-kira Jogja nih? ada dua lagi, yaitu antrian online. Oke. Ya tadi sesuai dengan antrian online, sama Ya. satunya lagi tuh pengelolaan limbah medis. Baik. Nah, pengelolaan limbah medis ini udah pakai Jogja salah satu pilot project ya dari 5 kota di Indonesia. Oke. Nah, dan itu udah jalan. Jadi Oke. limbah medis itu kan harus terukur, nggak sembarangan ngebuangnya. Ya, kemudian safe juga. Nah, itu Jogja kita pakai itu. Pakai itu ya. Dia jadi pilot project tadi ya. Iya, Berarti kan ini betul. masih ada pantauan berapa tahun ke depan. Semoga Benar. ini bisa menjadi contoh dan bisa dilakukan tidak hanya di DIY sendiri Benar, gitu ya benar. Dok ya. Oke. Karena memang wah sayang sekali nih waktunya ya. Harusnya bisa kita perpanjang. Mungkin banyak hal yang masih kita harus ulik bersama Dr. Fitri atau juga versi DIY. Nih Dok, kalau misalkan kita kan terbatas waktunya. Kalau kita pengen ngobrol lebih lanjut mungkin bersama versi DIY, apakah kita bisa kontak langsung nih Dok atau konsultasi langsung? Ini kemana nih lainnya? Bisa nggak nih Dok? Oh, kalau versi DIY, teman-teman sekalian sebetulnya versi DIY itu punya punya kami lebih ke layanannya lebih ke rumah sakit ya. Baik. Kami kan memang melayani rumah sakit anggota. Cuma kalau teman-teman pengen terhubung nih dengan Persi gitu ya, sebetulnya saat ini kami adanya hotline ya. Oke. Kita pakai yang bukan hotline juga. Jadi ada nomor telepon admin Persi. Cuma itu memang untuk meregulasi rumah sakit. Tapi kami melakukan expo ya per 2 tahun sekali, Oke. dan itu dibuka untuk umum. Oke. Betul-betul sekalian promosi nih. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Di Justru. awal tahun depan sih Oke. sebetulnya. Jadi per 2 tahun sekali. Jadi agenda terdekat kita kemarin udah selesai 2024. Nanti 2026 Ya. ada lagi di awal tahun ya, mungkin sekitar Januari atau Februari. Teman-teman yang Star Lovers yang pengen ikut ngelihat rumah sakit di Jogja tuh sebetulnya oke apa sih gitu ya. Gitu. Kemudian mereka punya layanan apa, dan banyak banget. Ini banyak yang belum tahu. Oke. Jadi kalau kita bikin expo itu, nanti rumah sakit itu bikin booth. Oke. Kemudian mereka Aha. punya layanan layanan
kesehatan apa, mereka promoin di situ, dan banyak yang gratis. Nah, Terus banyak voucher kemarin tuh kita sebar voucher banyak banget. Wah, ini banget itu, Dok, ya. Jadi nanti kalau ada Jogja Persi Expo ikut ya. Siap dong. Dan itu Informasinya bisa dibuka, kita dapat. dibuka kok. Nanti kita akan share ke Star FM juga ya. Oke, siap ditunggu Untuk kalau itu gitu. 2026 masih Baik. awal tahun. Ini kadang setahun aja nggak kerasa, kayak kita sejam aja nggak kerasa. Iya, ya, Dok, ternyata udah sejam jam nggak kerasa 10, ya. nggak kerasa banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Fitri. Walaupun ini masih terbatas ya, kita masih perlu banyak hal yang kita obrolkan. Barangkali next kesempatan ya kita bisa lebih perjelas lagi, dan kita lihat juga bagaimana adaptasi yang sudah terjalin gitu, juga pertumbuhannya sejauh apa. Next di obrolan lainnya di Health Talk, semoga bisa kita wujudkan kembali bersama versi DIY. Terima kasih banyak Dokter Fitri, sehat-sehat selalu juga. Dan Salovers, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogja FM. Apalagi pamit, stay happy, healthy and wealthy, dan sampai jumpa.